Hai teman-teman, untuk bulan September ini adalah bulan Kitab Suci Nasional, di mana dua kitab Alkitab yaitu Yunus dan Yoel yang mesti wajib kita bacakan untuk bulan ini. Aku akan membacakan full kitab suci Yunus. Kitab suci Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ayat Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatan telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus, ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur nyenyak. Ayat 6, datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allahmu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Ayat 7, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah kena undi. Ayat 8, berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari manakah engkau? Ayat 9, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ayat 10, orang-orang ini itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah memberitahu kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Ayat 12, sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang dengan sekuat tenaga membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi semakin ia tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena
orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau yang tidak bersalah, sebab engkaulah Tuhan telah berbuat seperti kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelih bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar dan menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Doa ucap syukur Yunus. Yunus 2 ayat 1-10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu. Katanya ayat 2, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat 3, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ayat 4, dan aku berkata, telah terusir aku di dalam hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Ayat 5, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintu kepalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah aku menaikkan nyawaku di dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringat aku kepada Tuhan, dan sampaikanlah doaku kepadamu ke dalam bait-mu yang kudus. Ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 3 ayat 1-7. Pertobatan Niniwe. Ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Ayat 2, bangunlah, pergilah ke Niniwi, kota yang besar itu, dan sampaikan kepada seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwi, sesuaikan dengan firman Allah. Niniwi adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwi akan ditanggung balikan. Ayat 5, orang Niniwi percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ayat 6, setelah sampai kabar ini kepada raja kota Niniwi, turunlah dari singgasana, ditanggalkan jubahnya, diserubungkan kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwi demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berserubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah laku yang jahat, dari kekerasan yang dilakukan.